Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby hari ya. Tadi kita bahas tentang prediksi debat cawapres ya. Ini berdasarkan kita lihat itu adalah berdasarkan masa lalu. Jadi rekam jejak atau hal yang jadi masa lalu itu bisa digunakan untuk memprediksi masa depan. Jadi bagaimana jalannya debat ke depan itu bisa kita kira-kira gitu kan. Nanti gini, di antara ketiga calon ini ya, yang paling emosional adalah Gibran. Ya, Gibran paling emosional. Nomor dua itu Mahfud dan nomor tiga adalah Caimin. Nah, dari segi emosional atau ketenangan, nah ini kelemahan ini bisa dimanfaatkan oleh masing-masing calon wapres gitu kan. Nah, jadi karena Gibran ini paling lemah emosionalnya dan buktikan dengan ketika dia itu terprovokasi oleh Prabowo, ketika Prabowo ditanyakan tentang etika, dan Prabowo itu bukan hanya itu, di beberapa kesempatan Prabowo itu melihat sekali emosinya gitu kan. Ini Gibran terpancing. Bayangkan ya, dia tidak berada di gelanggang, tidak di bayangkan kalau dia di posisi Prabowo, dia hanya di posisinya tuh di luar gelanggang penonton ya, meskipun mendukung di posisi pendukung, tapi dia bisa dengan mudah terpancing emosinya, apalagi kalau dia berada di posisi Prabowo. Ya nanti itu akan dialaminya ketika nanti debat terjadi, dia akan berdiri di situ dan akan head to head. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh calon wakil presiden dari Caimin dan Mahfud, ya kan? Jadi ini kelemahan yang bisa dimanfaatkan, dan Gibran harus berbenah dalam hal ini. Dia harus bisa belajar mengontrol emosi, tapi susah ya, karena memang itu adalah suatu hal yang nggak bisa dipelajari dengan instan, karena itu adalah butuh pengalaman, butuh kematangan, dan butuh praktek. Jadi Anda tuh harus berada pada posisi yang seperti itu, posisi ditekan, posisi betul-betul under pressure guys, jadi betul-betul jadi sasaran tembak gitu. Nah, kalau nggak gitu Anda tidak akan teruji gitu kan. Jadi ini kelemahan Gibran paling dasar. Nah, Mahfud juga meskipun nggak separah Gibran, tapi juga ini ada prinsip itu. Nah, jadi di sini keuntungan dimiliki oleh Caimin. Jadi kalau Caimin ya mau mengalahkan Mahfud atau Gibran dengan cara ya mengajukan pertanyaan yang betul-betul menusuk ya, yang betul-betul yang bikin memang betul-betul betul-betul menyasar kepada apa yang telah mereka kerjakan gitu loh. Jadi poin pertama adalah Mahfud dan Caimin harus bisa, jangan dulu ngomong tentang visi misi, tapi yang sudah terbukti. Ya. Karena kalau mereka ini, kalau Caimin dan Mahfud ini kurang cerdas, kalau mereka cuma menanyakan visi misi Gibran, Pak Gibran nanti ke depannya gimana, tanpa bisa menghubungkannya dengan rekor, nah itu Gibran akan berpotensi untuk tidak keluar emosinya, sehingga dia bisa menjawab dengan lebih lempeng, dan dia akan lebih bisa menjawabnya. Tapi kalau jurus yang dikeluarkan Caimin dan Mahfud MD itu kena sasaran, misalnya kayak bagaimana Anda bangun Indonesia sementara Anda itu aja oleh konsulat dibantu ayah Anda ya dengan dana kementerian segala macam. Nanti di nasional Anda nggak dapat bantuan apa-apa loh, karena Anda udah di posisi wakil presiden. Kalau wakil Solo Anda masih punya ayah Anda, masih punya presiden. Nah, ini cawapres Anda punya siapa? Mungkin masih bisa juga karena masih punya Prabowo dan masih punya presiden. Tapi kan itu kan satu gerbong, satu paket. Kalau wakil Solo dengan presiden kan itu adalah jenjang sangat tinggi. Sehingga bantuan itu memang di luar jangkauan dia.
Jadi apa yang dia kerjakan tuh beda dengan presiden kerjakan. Jadi kalau presiden ngasih dana, ngasih bantuan, itu memang besar penerimaannya, karena memang wali kota itu terpisah dengan pusat gitu. Tapi kalau wakil presiden dengan presiden kan sama-sama ngurus negara, jadi efeknya tidak seperti ketika wali kota dengan presiden. Nah itu ketika disampaikan itu Gibran itu berarti tersengat nanti masa lalunya gitu kan. Nah, jadi dia akan merasa bahwa dirinya itu adalah dibuat lah seakan-akan, bukan seakan ya, memang dirinya itu memang karena bantuan ayahnya, juga kayak di MK itu dia karena bantuan pamannya gitu kan. Nah, juga masalah misalnya kayak pokoknya disinggung aja deh apa-apa yang Gibran ini kena di secara etika. Jadi kita Caimin dan Mahfud harus mampu mempertanyakan etika Gibran. Jadi dibuka dengan masalah ekonominya, pembangunan gitu kan. Misalnya kayak bagaimana Mas Gibran ini membangun Indonesia, apakah pakai rondolan atau tidak? Karena Mas Gibran sendiri ketika jadi cawapres itu pakai bantuan dalam, itu paman sendiri dan juga kekuasaan karena dia anak presiden. Nah bagaimana dengan nanti? Apakah mau dibantu juga? Nah itu kan memancing emosi Gibran dan dia akan melakukan menurut saya tuh hal-hal yang blunder nantinya. Karena Anda bayangkan ya, dia jadi penonton saja, bukan di gelanggang, dia sudah seperti ini, udah begini guys. Apalagi kalau dia berdiri di gelanggang gitu kan. Itu saya nggak tahu apa ya reaksinya gitu kan. Dan ingat, ini dia mungkin dia lah nggak bakal langsung duduk ya, kalau tidak ditarik sama orang belakangnya guys. Jadi ada, saya nggak tahu itu siapa pria berkacamata belakang Gibran, yang ketika Gibran gini itu langsung ditarik belakang bajunya itu oleh bapak ini sehingga dia duduk. Oh tidak, dan duduk pun dia dengan wajah masih ngenes guys, masih wajah marah gitu kan ketika duduk. Makanya paling mudah mengalahkan Gibran debat lah dengan emosi, ya, pancing emosinya. Anda akan bisa mengalahkan Gibran. Nah, kita kan ngomong strategi guys. Lalu juga contoh lain bukti Gibran itu emosinya sangat labil, ya karena segi usia sekali lagi. Usia itu Anda semakin banyak pengalaman, Anda akan semakin tenang. Semakin Anda itu muda, banyak kurang pengalaman, Anda akan semakin tidak tenang. Gitu. Nah, jadi Anda tuh tidak banyak makan sang garam. Orang ini, jadi di segi awal tuh tentu Gibran, Mahfud MD itu dia kalau dia melihat dirinya kan, aduh aku masih muda nih, kalah pengalaman. Tentu karena pengetahuan itu bukan hanya dapat dari belajar, membaca, itu juga langsung pengalaman, praktek. Artinya di sini membuat Gibran ini kalah secara emosional. Juga bukti lain adalah dia itu ketika para kandidat lain itu menghadiri debat, ya dia tidak menghadiri. Itu bukti dia takut. Dia takut nanti dikuliti isi kepalanya, isi hatinya, takut deh guys. Nah, kalau katanya dia pernah pengalaman pilkada Solo, itu wajar karena memang dia nggak bisa ngelak, itu kan resmi. Jadi kalau Anda begitu resmi, ya dengan alasan bahwa ada yang lebih penting bagi-bagi susu, bagi-bagi ini, itu tidak membuat publik itu yakin bahwa Anda mau berdebat. Ya. Karena resmi itu guys ya, beda dengan situasi di mana tekanannya itu beda sama ketika di publik. Karena bayangkan ya, kalau resmi itu mungkin sesama contoh masih bisa menenggang kata-kata. Mungkin ya masih masih beradab lagi guys. Bukan segi beradab ya, masih anggap bahwa karena kan namanya saingan, jadi mereka tuh masih masih guyup gitu guys. Tapi kalau di publik, Anda debat sama mahasiswa, sama publik, sama rakyat, itu mereka tuh tidak mandang Anda. Oh ini adalah sainganku sesama wapres. Enggak, mereka mandang bahwa Anda dia adalah orang yang menentukan nasib mereka gitu. Sehingga Anda dia akan betul-betul dikuliti, akan betul-betul dikorek isi kepala isi hatinya. Karena Anda ini menentukan nasib dia. Makanya beda tekanannya, pressure-nya beda. Nah, Pak Anies, Caimin, dan Mahfud itu sudah kenyang hal itu. Mereka terbukti tidak takut. Gibran takut, guys. Makanya menghindari debat-debat publik. Karena tekanannya pasti beda.
Jadi untuk menutupi kelemahannya di bidang emosi, dia tidak pernah dari itu. Dan alasan bahwa penting lagi bagi susu. Padahal itu pencitraan. Ya. Orang untuk tahu isi hati dan kepala Anda adalah melalui debat, bukan melalui bagi susu. Bagi susu itu hanyalah cover, casing, ya, casing. Orang nggak tahu apa isi hati dan kepala Anda, ya. Karena sekali lagi ya, bagi-bagi yang namanya bagi-bagi itu adalah pencitraan. Dan ingat, saya salut dengan Ganjar ya. Waktu itu Ganjar dimintai uang sama ibu-ibu ketika dia lagi datang berkunjung. Jadi Ganjar mereka bahwa nggak boleh ibu, nggak boleh, dilarang oleh Bawaslu bagi-bagi uang. Nah, Ganjar aja begitu, bagi uang aja guys, 1.000 aja dia begitu. Saking saking aturan. Nah, Gibran gimana? Bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan. Ini gimana guys? Jadi kita punya soal etika ini. Jadi calon 02 ini sangat cacat etika guys. Banyak mereka melanggar etika gitu kan. Juga dananya itu dari mana bagi susu itu juga, bagi dari mana kan. Jadi itu bisa disinggung, jadi bisa bahan gitu. Apakah Anda akan bangun ekonomi dengan cara bagi-bagi BLT dengan bangun-bangun gitu kan? Karena BLT itu kan sifatnya adalah sementara. Tidak bisa jadikan orang tuh terus-terusan karena akan jadi kebergantungan. Sama kayak kita punya anak, apakah anak Anda tuh mau ada susui terus? Kan tidak. Ada saatnya dia terus mapan, ada saatnya dia terus mandiri. Kan nggak mungkin dikasih terus. Kalau dikasih terus dia akan manja guys. Oh, ada papa saya, ada mama saya gitu. Nah, itu perlu ditanyakan dia bilang. Jadi banyak kelemahan. Jadi debat itu guys ya, kita juga ngomong tentang visi misi pun jadi kelemahan ya. Bagaimana pembangunan itu tidak berpihak pada rakyat. Itu bisa dijadikan juga bahan untuk untuk menyerang gitu. Kita ngomong menyerangnya bukan dalam hal negatif ya, tapi positif. Karena kita tahu debat itu adalah bagaimana supaya menyerang lawan. Karena debat itu kan menyerang pikiran. Anda lihat seperti Rocky Gerung bagaimana dia tuh menyerang pikiran lawan gitu kan, sehingga publik tahu isi kepalanya. Isi kepala itu tidak akan kita ketahui kalau kita serang guys. Nah, mungkin Anda tuh cuman basa-basi, lalu Anda tahu karakter dia enggak. Ya. Jadi gini, orang itu ya ketika dia itu contoh, kalau untuk tahu siapa saya, Anda harus bikin saya dalam keadaan under pressure. Tapi kalau Anda cuman say hello kepada saya, misalnya saya jumpa orang hai gitu ya, Anda tidak tahu siapa saya. Tapi ketika Anda terpaksa saya pada posisi under pressure, misalnya saya tulis utang, saya misalnya posisinya di depan orang rame, saya posisinya lagi ada problem, nah itu baru dapat lihat karakter saya siapa. Keluar tuh semua ya guys. Nah makanya Gibran ini harus dibuat, bukan cuma Gibran ya, semua cawapresnya harus dibuat dalam posisi under pressure sehingga kita bisa lihat kualitasnya di situ gitu kan. Nah, dan itu kelemahan Gibran yang amat sangat gitu. Jadi cara mengalahkan Gibran itu sangat gampang sekali ya. Serang dia dari sisi emosional. Jadi kalau Anda mampu membuat Gibran semakin emosional, dia akan semakin lemah gitu kan. Dan itu akan mudah dikalahkan. Dan itu ditunggu publik. Karena publik pengen lihat ya apakah Gibran seorang muda yang mampu mengontrol emosi atau tidak. Karena pasangan 02 ini sangat kental sekali dengan emosi, gak mampu mengendalikan emosi, gak punya etika, ya kan. Pembangunannya tidak berpihak pada rakyat kecil, tapi betul-betul ke oligarki. Pembangunan itu adalah pembangunan yang eksklusif, pembangunan pencitraan, pembangunan simbol-simbol, tidak menyentuh langsung masyarakat. Juga masyarakat itu bukan dididik ya, masyarakat itu diajarkan untuk manja, untuk dari bawah ketek terus tidak mandiri. Itu adalah nilai dari 02. Nah itu yang bisa digunakan untuk senjata nanti. Nah karena saran saya kepada Gibran ya perbaikilah itu. Tapi meskipun Gibran bisa memperbaiki emosi dalam hal ya mungkin dia bisa latihan yoga atau dia berbanyak zikir, sholat, puasa gitu kan. Tapi dia tidak bisa memperbaiki pengalaman karena dia butuh
Makanya Gibran ini sebenarnya belum siap sekarang jadi cawapres, guys. Dia tuh harusnya nunggu sampai usia matang dulu, ya kan? Dia mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, lebih bagus 10 tahun lagi lah gitu. Kalau sekarang dia belum matang, jadi dia ini instan, guys. Jadi itulah kelemahan instan. Suatu dipaksakan itu tidak akan bagus, ya. Suatu yang dipaksakan tidak bagus. Jadi instan itu tidak akan bagus. Jadi dia ini adalah contoh anak muda instan, ya, menerima memanfaatkan aji mumpung. Mentang-mentang ada bapaknya jadi presiden, mentang-mentang pamannya dari ketua MK, mentang-mentang dia ada pamanannya Prabowo gitu. Jadi hal seperti itu mungkin bapak akan ya. Karena Andre Rosiade mengatakan kemarin waktu di Sumbar itu ya, ketika dia mau meraih warga itu, bapak saya itu, sehingga kalau saya minta uang untuk bangun Sumatera Barat ini dikasih berapa aja gitu kan. Nah itu kan aji mumpung orang dalam, guys. Jadi ini membuat kapasitas dipertanyakan gitu kan. Jadi itu bisa digunakan untuk senjata untuk menyerang Gibran. Jadi itu nggak bisa Gibran perbaiki kalau waktu singkat, nggak bisa. Itu butuh waktu 5-10 tahun. Jadi nggak mungkin juga bisa mengatasi itu. Yang bisa lakukan hanya boleh kayak yoga, banyak sholat segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau Cak Imin dan Mahfud itu sudah membaju lah gitu, guys. Udah jadi bajunya lah pengalaman itu kan. Dan juga mental itu membaju karena mereka ini mengalami under pressure di debat itu. Kita pernah lihat Cak Imin itu di waktu debat itu sampai ditunjuk oleh mahasiswa gitu kan. Jadi Cak Imin tetap tenang menghadapinya. Jadi udah teruji lah, guys. Jadi ketika Caimin dan Mahfud MD itu teruji di lapangan bola, jadi anggaplah kalau debat itu lapangan bola, jadi memang udah sering di lapangan uji tanding lapangan bola. Gibran kan hanya pertandingan resmi. Jadi kan ibarat ini, guys, kalau Anda bayangkan ya ada sepak bola, Caimin dan Mahfud ini sudah sering mengalami menjalani pertandingan uji coba. Dia hanya latihan. Dia menjalankan juga uji coba. Gibran tidak pernah menjalani pertandingan uji coba. Dia hanya mengikuti pertandingan resmi, guys. Dan itu cuma sekali, gitu kan. Dan itu pun nggak terpaksa, gitu kan. Karena nggak bisa ngelak lagi, namanya resmi. Jadi banyak sekali kelemahan Gibran yang membuat kita tuh ragu nanti apakah Gibran akan bisa selamat di debat ini. Ya, kecuali tadi Caimin dan Mahfud MD tidak mampu memanfaatkan kelemahan Gibran, ya, dia akan tentu lebih mudah untuk mengatasi itu. Karena kelemahan Gibran betul-betul rasa emosi dan itu akan bisa dikeluarkan dengan tekanan yang kuat kepada dirinya. Makanya dia akan bisa dikalahkan dengan mudah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.